Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami pada pagi hari ini. Kami akan mulai aktivitas kami. Terlebih dahulu kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Beri bicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah mereka-rekakan kebaikan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar dari para pengkhotbah terkait ada seorang anak muda yang kapalnya terdampar di suatu tempat, ya, kapalnya karam dan dia terdampar dengan beberapa puing-puing dari kapal tersebut, dan dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, dan dia berusaha untuk menyelamatkan beberapa barang-barang yang terdampar di pulau tersebut, dan dia mencoba untuk melanjutkan hidup dengan salah satunya dengan mendirikan gubuk-gubuk tempat dia berteduh dari sinar matahari dan dari dinginnya suhu di pulau tersebut. Dan akhirnya dia membuat gubuk-gubuk dari daun-daunan, dan akhirnya berdirilah untuk dia bisa berteduh di sana. Dan pada keesokan harinya dia pergi ke pedalaman pulau tersebut untuk mencari makanan yang bisa dikonsumsinya. Dan ketika dia kembali, dia melihat gubuknya itu pun sudah terbakar karena dia lupa mematikan api yang dia nyalakan semalam untuk menghindarkan dari ular, binatang, ataupun menghangatkan tubuhnya. Dan dia pun marah sama Tuhan. Setelah dia terdampar, dia berdoa sama Tuhan, tidak ada pertolongan, dan ketika itu pun dia protes sama Tuhan. Tuhan telah melakukan hal yang tidak baik bagi dia. Tidak lama kemudian dia pun marah, dia pun jadi malas-malasan di tepi pantai, dan tidak lama kemudian ada bunyi trompet atau sirine dari kapal, dan yang suara tersebut semakin mendekat, dan akhirnya dia meminta pertolongan, dan benar saja akhirnya dia ditolong oleh awak kapal dan dinaikkan ke atas kapalnya. Dan setelah tidak lama dia bertanya kepada para awak kapal, dari mana kalian mengetahui saya berada di sini? Dan awak kapal tersebut berkata, engkau telah memberi tanda melalui asap yang membumbung tinggi yang kami lihat. Ibu bapak saudara terkasih, ternyata cara Tuhan memakai hal yang tidak baik dengan membakar gubuknya, dan itu menjadi pertanda bagi dia untuk bisa diselamatkan. Demikian pula dengan kisah ini, di mana para abang atau kakak-kakak dari Yusuf yang menjualnya kepada kafilah-kafilah yang hendak berangkat ke Mesir, dan akhirnya dia dijual kepada para pedagang itu, dan pedagang itu juga menjualkan dia ke rumah Potifar, dan dia bekerja di rumah Potifar, dan Tuhan memberkati sehingga dia berhasil. Akhirnya dia juga difitnah oleh Tante Poti, dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Dan selama di penjara dia berbuat baik, menjadi kesukaan dari kepala penjara, dan akhirnya ada mimpi yang dia tafsirkan, dan akhirnya itu terjadi kepada dua orang, juru minum dan juru makan, juru roti, dan akhirnya mereka mencapai mimpi tersebut, dan sampailah mimpi kepada Firaun. Dan akhirnya singkat cerita, Yusuf berhasil menerjemahkan mimpi tersebut, dan dia menjadi orang pilihan atau orang nomor 2 di Mesir yang dapat membantu Mesir mengumpulkan makanan. Dan pada saat kelaparan, 7 tahun kelaparan, makanan ada di Mesir. Dikatakan oleh Yusuf
ketika manusia mencoba untuk mereka-rekakan kejahatan, Allah telah mereka-rekakan menjadi kebaikan, menyelamatkan bangsa yang besar. Kadang kita tidak dapat memahami apa yang terjadi, yang kita alami hari ini, apakah itu hal yang buruk, hal yang sial yang menurut kita, tapi percayalah, Tuhan bisa mengganti pelangi sehabis hujan. Tuhan bisa mengganti sesuatu yang buruk menjadi baik di kemudian hari. Mari tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap memerakakan yang baik bagi kita, meskipun di mulanya itu kurang baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar, buahnya lebat mencari hidup kami. Dan kami mulai aktivitas kami pada hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.